Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Pemirsa, Natuna sebagai wilayah geopark sudah sejak lama diketahui oleh khalayak ramai. Namun baru diakui dan berhasil masuk dalam daftar geopark nasional pada tahun 2018 lalu. Saat ini Natuna terus melanjutkan program yang didukung oleh lintas sektoral pemerintahan dalam berbagai sosialisasi, kajian-kajian dan berbagai rekomendasi secara administrasi dan teknis kawasan Natuna agar bisa diakui dalam UNESCO Global Geopark. Kali ini rekan kami Patli Muhammad akan mengajak Anda berbincang langsung tentang pesona serpihan surga yang jatuh ke bumi bersama Hardiansyah, Kadis Pariwisata Natuna. Inilah Natuna, Taman Bumi Negeri Bahari. Selamat siang teman-teman, sekarang kita berada di Pusat Informasi Geologi Kabupaten Natuna dan sekarang saya bersama Bapak Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Bapak Hardiansyah. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik Pak, hari ini kita ingin membahas tentang Geopark Natuna Pak. Jadi Natuna ditunjuk sebagai salah satu geopark nasional. Nah, terkait tentang Natuna ditunjuk sebagai geopark nasional, apa sebenarnya yang ditawarkan Pak dari Natuna untuk wisatawan sebagai wilayah geopark nasional? Jadi kita ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional Natuna itu pada tanggal 29 November 2018 yang lalu. Mengapa kita ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional? Kan itu. Kita ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional karena kita memiliki 3 hal. 3 hal. Yang pertama karena kita memiliki geodiversity. Jadi keanekaragaman bebatuan yang kita miliki. Mungkin kita bisa lihat yang usianya menurut ahli geologi itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Yang berasal dari kerak samudra, kerak benua, dan sungai purba. Kemudian yang kedua karena kita memiliki biodiversity. Jadi keanekaragaman hayati. Contoh kekah. Kekah, salah satu Jadi kekah hewan itu dilindungi. satu-satunya hewan endemik Natuna yang ada di Natuna di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia cuma hanya ada di Natuna. hanya ada di Luar Natuna. biasa. Kemudian kita juga punya katak kodok kecil itu di Serasan dan lain sebagainya lah. Kemudian yang ketiga karena kita memiliki culture diversity. Jadi keanekaragaman budaya. Macam mendu, gasing, kemudian ayam sudut dan lain sebagainya lah. Jadi kaya sekali. Kemudian tujuannya 3 hal juga. Yang pertama untuk konservasi, jadi untuk perlindungan tanpa merusak alam, untuk kita wariskan sampai ke anak cucu kita. Yang kedua tujuannya adalah untuk edukasi. Jadi untuk pendidikan, untuk penelitian gitu. Yang ketiga untuk ekonomi berkelanjutan. Tanpa merusak alam itu kita bisa menjual untuk mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Natuna yang ekonomi masyarakatnya akan terangkat. Jadi seperti itu yang kita jual. Yang untuk Kepri, Riau, bahkan Kalimantan Barat itu geopark itu cuma ada di Natuna. Yeah. Jadi geopark nasional itu meliputi 3 hal. Tadi ada geologi, biodiversity, and cultural diversity. Luar biasa. Nah Pak, kan Natuna juga ditunjuk sebagai akan ditunjuk sebagai geopark global Pak oleh UNESCO. Nah, bagaimana sih Pak proses pengajuannya? Apakah sudah rampung atau masih tahap pengajuan? Jadi Natuna sudah 2 tahun berturut-turut, jadi 2020, 2021, jadi kita didorong menuju UNESCO Global Geopark. Jadi sebetulnya ada beberapa syarat. Kemudian kita melihat dari Geopark Toba, kemudian Belitung. Jadi sebetulnya mereka perlu waktu yang cukup lama menuju untuk persiapannya. Jadi Natuna kita mungkin tahun ini, jadi dia setiap bulan Juli itu kita mengajukan letter of intent. Jadi keinginan ke KNGI, Komite Nasional Geopark Indonesia. Jadi kita sekarang dalam proses, dalam persiapan lah. Nah, hal yang paling rumit bagi kita itu adalah untuk
pengelola. Pengelola. Nah, komunitas pengelolanya ini, karena ini menyangkut SDM, sumber daya manusia lokalnya. Sumber daya lokal. Iya. Kalau dipresentasikan dalam bentuk AK, kira-kira persiapannya sudah berapa persen ya Pak? Ya, saya pikir inilah 60-70%. 67%. Jadi Iya. memang ada kemungkinan akan terwujud ya Pak, dan harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Iya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang geopark nasional, terus melakukan UNESCO Global Geopark. Nah, kemudian kita tidak lepas berbicara soal strategi, Pak. Apa sih yang telah dilakukan oleh dinas kabupaten pemerintah atau mungkin provinsi dari Kepulauan Riau sendiri untuk mempromosikan geopark tersebut? Pertama, kita harus punya media. Terutama dalam hal ini kan zaman sekarang kan udah apa? Sosial media, medsos. Nah, kita punya Semuanya serba Facebook, digital ya, Pak? Instagram, YouTube. Benar. Nah, kemudian dengan ini apa? Audio visual juga. Benar. Jadi kita dibantu pusat. Kemudian beberapa stasiun TV juga udah datang ke Natuna untuk mendorong, untuk membantu, untuk mempromosikan. Promosi. Jadi langkah awalnya promosi. Bulan lalu itu ada Putri ini. Putri Indonesia, Putri Pariwisata ke Natuna. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita dilakukan. Nah, itu kan dari segi promosi, Pak. Kalau dari segi infrastruktur sendiri gitu. Kan sekarang Natuna juga ditunjuk sebagai kawasan KEK, salah satunya fokus bangunnya adalah pariwisata. Apakah kemudian infrastruktur kita sudah memenuhi untuk mewujudkan tadi geopark nasional ataupun geopark global? Kalau infrastruktur lokal, saya pikir kita sudah agak memadai. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pariwisata. Jadi pariwisata itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kan yang paling penting atraksi. Kita harus miliki. Kita punya atraksi alam seperti bebatuan, laut, kemudian buatan, kebudayaan. Kemudian yang nomor 2 ini aksesibilitas. Aksesibilitas ini yang agak menjadi kendala kita. Transportasi ya, Pak? Transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna. Alhamdulillah berita terakhir kita lihat Pak Bupati kan menemui Kementerian BUMN supaya ada maskapai baru menerbangi Natuna lah seperti Citylink. Itu akan bersaing dan akan mampu untuk menurunkan harga tiket lah. Harga tiket dan dari pengalihan dan ke Kabupaten Natuna. Iya, jadi pengalihan bandara Pemkab menjadi bandara komersil itu jadi salah satu jadi harapan. Iya, itu salah satu ya. Agar menambah maskapai dan accessibility untuk sampai ke Natuna. Karena di dalam promosi kita gencar promosi. Kita mungkin nomor 3 lah. Setelah Batam, Bintan itu Natuna. Cuman ketika mereka konfirmasi ke kita, Pak, berapa harga tiket? Mereka bilang, wah, mahal sekali, bagus kita ke Bali atau Singapura. Jadi hal-hal seperti ini luar biasa menjual, tapi accessibility untuk sampai ke Natuna sendiri itu yang sulit. Itu yang masih menjadi kendala. Iya. Baik Pak, tadi kita udah bahas banyak sekali tentang geopark nasional, UNESCO, tentunya tentang geopark global, terus tadi kendala dan accessibility. Nah, kalau harapan dari Pak Hardiansyah sebagai seorang yang sangat fokus nih dari Dinas Pariwisata sendiri, harapannya apa Pak? Kita berharap itu ya kepedulian dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Natuna. Apalagi Natuna ini daerah perbatasan. Perbatasan dari 154 pulau yang kita miliki, kita punya 7 pulau terdepan NKRI. 7 pulau terdepan NKRI. Jadi harusnya ini menjadi wajah Indonesia, iya, Pak. Ini jadi beranda depan NKRI. Bukan belakang rumah lah gitu. Nah, ini sangat menarik. Sangat menarik sekali. Pak, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup nih Pak, apa sih Pak tagline dari pariwisata Natuna sendiri Pak? Ya, kalau kita Natuna... Atau mungkin yang lebih melokal apa ya Pak? Iya. Yang untuk mengajak orang ke Natuna dalam bahasa Natuna mungkin. Natuna Lawa. Natuna Lawa. Natuna Lawa. Natuna Lawa. Natuna Lawa. Jadi Natuna merupakan serpihan surga yang jatuh ke bumi. Natuna, serpihan surga yang jatuh ke bumi. Song kita ke Natuna. Ke Natuna.